Kembali lagi di Natal Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa laporan keuangan kuartal pertamanya emiten Tripurta Agro Persada ya teman-teman. Ini emiten yang berhubungan dengan minyak sawit. Oke. Dan yuk tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Kasnya sendiri meningkat teman-teman dari 1,5 triliun ke 1,6 triliun. Aset lancarnya juga meningkat cukup pesat dari 3 triliun ke 3,6 triliun. Total asetnya meningkat juga ya dari 13,3 triliun ke 14,7 triliun. Liabilitas lancarnya naik dari 1,7 triliun ke 2,3 triliun. Tapi di sini total liabilitasnya turun teman-teman dari 4,6 triliun ke 3,9 triliun. Oke, sebentar. Oke, benar. Dan untuk ekuitasnya sendiri meningkat ya teman-teman dari 8,3 triliun ke 10,3 triliun. Oke. Di sini saya juga menganalisa berapa total ekuitas yang akan didapatkan oleh TAPG di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di sini 2022 upside-nya 19%, 2021 13%. Ya mungkin bisa kita bilang lumayan konsisten di belasan persen. Maka dari itu saya menggunakan angka yang cukup rendah daripada 2 tahun sebelumnya, yaitu hanya 10% saja. Sehingga prediksi saya kemungkinan total ekuitas yang akan didapatkan oleh TAPG di akhir tahun nanti itu di sekitar 11,3 triliun. Oke, kita masuk ke income statement-nya. Pendapatannya turun, revenue-nya turun ya dari 2,1 triliun ke 1,9 triliun. Berimbas juga ke gross profit-nya turun dari 825 miliar ke 472 miliar. Hampir 50% teman-teman penurunannya. Operating income-nya juga di sini turun dari 1 triliun ke 367 miliar. Dan net income-nya turun ya cukup signifikan ya dari 873 miliar ke 294 miliar, minusnya 66%. Di sini saya juga memprediksi berapa total net income yang akan didapatkan oleh TAPG di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan net income dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, di tahun 2022 upside-nya 240%, 2021 712%, dan 2020 381%. Nah, kalau kita lihat di sini, saya menggunakan angka yang cukup rendah lah ya, daripada 2 tahun sebelumnya, dan karena mungkin sawit ini sedang dalam sentimen yang lumayan buruk ya, saya menggunakan peningkatan 200% saja, teman-teman. Yaitu sih, total net income TAPG di akhir tahun nanti itu di kisaran 884 miliar. Dan jika menggunakan asumsi disetahunkan atau setiap kuartal labanya sama, eh, laba yang akan didapatkan TAPG itu 1,1 triliun. Oke, kita masuk ke cash flow-nya. Cash flow-nya sendiri dari pelanggan juga turun, teman-teman, dari 2,1 triliun ke 1,8 triliun. Jadi mungkin bisa kita simpulkan penurunan net income dari TAPG sendiri, penurunan drastis ini didapatkan memang dari aktivitas usahanya, teman-teman. Sedang dalam tren penurunan. Mungkin kan kita tahu kalau kelapa sawit sendiri sedang tertekan ya, apalagi dengan adanya aturan ekspor ke Eropa, di mana perusahaan negara-negara di Eropa itu menginginkan ekspor yang didatangkan atau yang dikirimkan itu sudah memenuhi sertifikat standar mereka sendiri. Sedangkan mayoritas perusahaan sawit kita masih belum ada yang menggunakan standar mereka. Padahal eh, standar mereka dengan standar yang sudah ada di Indonesia itu hampir-hampir mirip, teman-teman. Ya mungkin kendala itu juga turut ya memperburuk lah sentimen dari kelapa sawit sendiri, teman-teman. Oke, dari operasinya sendiri turun, teman-teman, drastis dari 657 miliar ke 160 miliar. Investasinya sendiri naik di sini dari minus 162 miliar ke minus 258 miliar, which is good ya, berarti lebih banyak untuk pembelian aset tetap atau untuk misalnya ekspansi bisnis daripada untuk menjual aset tetapnya sendiri, itu bagus. Dari pendanaannya sendiri minus 178 miliar, ya ini masih sentimen yang bagus ya, berarti lebih banyak untuk membayar utangnya daripada menambah utang baru dari TAP itu sendiri. Baik, kita masuk ke file ini ya, rasio-rasionya. Book value-nya sendiri meningkat dari 422 ke 520. PBV sekarang di 1,23, revenue per share-nya 97.
IPS kuartal pertama 14 dan IPS tahunannya 44 menggunakan asumsi net income yang ini ya teman-teman. 884 miliar. Gross profit-nya 24,5%, operating profit 19%, dan net profit 15%. Kalau kita lihat di sini secara profitabilitas sangat efisien ya teman-teman dan sangat bagus sekali walaupun terdapat tren penurunan ya dari tahun sebelumnya yang kita lihat jumbo-jumbo di sini tapi menurun ya. Mungkin karena berpengaruh ke bisnis sawit sendiri di Indonesia itu sedang menurun. Tapi masih bisa mempertahankan di dua digitan tuh bagus sekali sih menurut saya. Oke, kita lihat ROE-nya 2,8%, ya menurut saya lumayan lah, tapi nggak terlalu bagus banget. Ya misalnya kita setahun kan atau dikali 4 aja ROE-nya 11%-an teman-teman. Ya, oke lah menurut saya. ROA-nya 2%, DER-nya bagus teman-teman 0,4. Jadi ini total utangnya ini lebih kecil daripada total ekuitasnya. Jadi bahkan bisa di cover 2,5 kali ya, ya 2,5 kalian lah dari total liabilitasnya. Jadi kemungkinan untuk pilot itu kecil sekali teman-teman. Current ratio-nya 1,57 ini bagus ya teman-teman. Jadi total aset lancarnya ini lebih besar daripada liabilitas lancarnya. Sebentar teman-teman. Eh, current ratio 1,57, aset lancarnya ini 3,6 triliun, liabilitas lancarnya 2,3 triliun. Maaf, saya mengklik yang liabilitas ini. Jadi liabilitas lancar itu adalah utang dalam kurun waktu 1 tahun dan aset lancar itu adalah aktiva perusahaan dalam kurun 1 tahun lah umurnya. Bukan seperti mesin, gedung, atau tanah itu kan umurnya pasti lebih panjang ya. Aset lancarnya seperti piutang, kas, terus ada inventory, tuh, yang bisa diuangkan dalam kurun waktu setahun lah. Dan ini bisa mengcover seluruh liabilitas lancarnya, teman. Cash ratio 0,7 menurut saya kurang ya. Tapi tidak apa-apa kalau secara top line-nya sudah bagus. Dari kasnya sendiri 1,6 triliun ini nggak bisa mengcover seluruh liabilitas lancar 2,3 triliun. Hanya berapa persen ya? Ya, saya 70% saja teman-teman yang bisa di cover. Tapi ya nggak apa-apa ya, karena aset lancarnya sendiri juga banyak. Mungkin eh, aset lancar yang mayoritas di TAPG sendiri itu adalah aset lancar non-kas ya. Mungkin seperti inventory atau piutang teman-teman. Tapi kemungkinan untuk pilot kecil sekali ya. PAR-nya 43,1, PE rasionya 14 menggunakan asumsi IPS yang 44. Oh ya, selama 2 tahun terakhir ya, karena TAPG ini baru Baru IPO itu di 2021 teman-teman. Untuk kuartalnya saya lupa atau bulannya saya lupa. Tetapi selama 2 tahun berjalan ya, itu membagikan dividen terus dan nominalnya itu lumayan ya. Untuk DPS di 2021, 25, DPR-nya 42%. Ini kayak perusahaan IPO. Baru IPO setahun langsung bagi dividen 42%, ya bisa bilang cukup trusted ya untuk manajemen. Tapi menurut saya agak kurang ya, karena kalau perusahaan baru IPO itu kan harusnya mencari dana yang lumayan banyak atau kalau ingin membagi dividen, rasionya tidak terlalu besar ya, tidak apa-apa ya. Karena kan kalau ingin mengembangkan suatu bisnis atau growth itu kan juga butuh sumber daya yang lumayan. Tapi di tahun buku 2022 kemarin, itu 25% aja di angka 38 DPS-nya. Dan yield-nya 5,6%. Ini bisa dibilang lumayan ya, walaupun rasionya menurun teman-teman. Karena kan emiten sawit ya tahun lalu itu gak tahu gila-gilaan ya. Karena sempat ditutup ekspornya, tiba-tiba dibuka ekspor kembali. Jadi penjualannya cukup, harganya juga tinggi dan penjualannya juga cukup banyak sih untuk sawit sendiri. Oke, kita masuk ke asumsi nilai wajarnya. Kita asumsikan growth-nya di sini berapa ya? 10% aja ya teman-teman. Kita lihat CAGR dari pendapatan 3 tahun terakhir atau ya 3 tahun terakhir itu di 12%. Oh ya 4 tahun terakhir 12%. Ini kan cuma income statement sebelum IPO teman-teman. IPS 44 menggunakan asumsi yang ini. Asumsi inflasinya 6% ditambah jadi IPS asumsinya 46, book value-nya 520 ditambah jadi 566. Sekarang ada margin of safety 5,4% di harga sekarang ya, 535 per hari ini teman-teman.
Ya menurut saya masih ya, sudah dinilai wajarnya teman. Kita lihat coba di PBV average-nya. PBV average 3 tahunan ya. Sebentar, sebentar. Saya 3 tahunan ini, oke, ini H6 nih kita hapus dulu teman-teman. Karena cuma 3 tahun, baru 3 tahun. Di 1,5. Dan PBV sekarang itu 1,03 di harga 535 ya. Harga wajarnya itu 830 ya. Kalau berdasarkan PBV average, under value ya teman-teman. Di 830. Oke, seperti itu. Tapi menurut saya karena siklikal ya, termasuk siklikal juga ya sawit ini, kita menunggu sentimen yang bagus saja sih teman-teman untuk masuk. Dan untuk sekarang ini sentimennya masih belum bagus ya menurut saya. Dan wait and see aja apakah kebijakan pemerintah terkait sawit. Karena sawit sendiri kan termasuk komoditas Indonesia yang lumayan laku ya di pasar internasional. Maka kita coba tunggulah kebijakan pemerintah apa yang bisa mendongkrak sawit ini sendiri. Dan permintaan dari luar semoga aja bisa meningkat lah, sehingga mendongkrak harga sawit sendiri. Oke, seperti itu sih menurut saya. Kita lihat websitenya sebentar ya. Ini websitenya Tributa Group. Kalau kita lihat di sini, ini ya banyak di Kalimantan aja, tapi di Sumatera juga ada. Head office-nya tapi di Jakarta. Kita lihat produknya ya, apakah ada yang lain selain sawit. Ya, ini sawit ya, inti sawit, slab, oh ini turunan sawit, tanaman karet. Oke. Ya mungkin mayoritas sawit dan turunannya teman-teman untuk TAPG sendiri. Oke, itu sekedar dari analisa saya. Ini bukan sarana untuk teman-teman menjual atau membeli saham. Ini sekedar analisa pribadi saya. Dan jika teman-teman ada pendapat, kritik, dan saran, tulis saja di comment section. Dan jika teman-teman ada emiten yang menurut teman-teman menarik nih, tulis saja di comment section kalau sempat saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman.